Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinastain ala umur jawadin. Wassalatu wassalamu ala sahbihi al-anbiya mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi khulatil latiyadidi. Mengapa riba bisa diharamkan? Bukankah riba dan jual beli adalah mirip, sama-sama mencari keuntungan dan mencari selisih? Itu pertanyaan yang di dalam otak kita. Jadi kalau apa? Kalau pakai logika kadang-kadang susah gitu. Tapi saya jelaskan sedikit-sedikit ya. Saya ngaku salah gitu. Karena saya menggunakan logika bahwa apa salahnya riba dengan jual beli, kan sama aja, sama-sama cari untung. Seperti pertanyaan di atas, 20 tahun sob, akhirnya saya berkelimang dengan riba. Jadi kalau Anda, dan saya tahu ternyata riba itu benar-benar dilaknat Allah. Ini buktinya ya. Jadi Allah nantang bahwa kenapa sih jual ini. Nah, bukti bahwa jual beli dari kacamata ekonomi Islam lebih prospektif daripada riba. Kalau Allah melarang itu tidak sembarangan sob. Allah pasti bertanggung jawab atas larangannya dengan memberi solusi yang sangat bagus dalam Al-Quran. Dan Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Logika argumentasi bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram adalah sebagai berikut. Misalnya Anda mempunyai uang 100 juta. Terus uang itu Anda diutangkan kepada Budi lah, anggaplah si Budi, untuk dikembalikan selama setahun, kemudian dengan kewajiban membayar bunga setiap bulan 1 juta rupiah. Kalau dihitung total, uang bunga 1 juta dikalikan 12 menjadi 12 juta, maka uang 100 juta dalam setahun akan balik menjadi 112 juta hasilnya. Ini berlaku bagi jika si Budi tidak melarikan diri, tidak tidak meninggal dunia, dan atau kemungkinan lainnya. Sebagai perbandingan, sama-sama uang 100 juta dikembangkan dengan sistem jual beli yang secara nyata dihalalkan oleh Allah. Misalnya, dibelikan kambing dengan harga 2 juta. Dengan modal 2 juta dengan margin 10%. Penjual akan meraup keuntungan 200.000 pada setiap 2 jutanya. Berarti kalau 100 juta potensi untuk diperoleh adalah 10 juta. Dari 10 juta tersebut diambil margin of error, kalau tertipu dan sebagainya menjadi tinggal 50%, maka uang 100 juta menjadi laba bersihnya 5 juta. Sebenarnya potensi kan, anggaplah kita goblok-goblokan gitu. Kalau untuk 10% aja kan dapatnya kan 100 juta gitu. Dengan 10% tadi. Jadi uang ini dan jadi kalau dipotong 50% aja errornya, ada masalah segala macam-macam. Anggaplah 5 juta. Itu kalau ini, kalau enggak ya kan kita terima 10 juta kan lumayan gitu. Jadi kalau itu terjadi 1 pekan, kalau 4 pekan berapa jadi? Kalau 5 juta dikalikan 4, anggaplah tadi 5 juta udah dipotongnya. Jadi 4 pekan, berarti potensi dengan resiko 50%, potensi keuntungannya menjadi 20 juta gitu. Itu baru 1 bulan, belum setahun. Kalau setahun berarti 120 juta ini. Kan luar biasa, 220 juta itu. Kan 20 juta kali 12 itu, kan 240 juta itu. Maka dengan jual beli dalam sebulan bisa mendapatkan potensi keuntungan bersih 20 juta, dan kalau setahun bisa 240 juta. Berbeda jauh. Ini bukti nyata bahwa jual beli yang dihalalkan oleh Allah sangat berpotensi lebih banyak mendapatkan keuntungan daripada riba yang diharamkan oleh Allah. Sangat tepat jika Al-Quran mengharamkan riba dengan jual beli sebagai solusinya. Jadi solusinya adalah jual beli, tapi harus cash to cash. Secara matematis jual beli sangat tampak potensi keuntungannya. Adapun jika bicara risiko, jual beli juga ada kemungkinan bangkrut. Ada orang juga yang potensi melarikan diri. Orang hutang juga banyak potensinya, ada melarikan diri, terus meninggal dan yang lainnya. Artinya jika menyinggung resiko, semua ada resikonya. Tapi jika bicara potensi, jual beli juga lebih prospektif dengan catatan semua penjualan beli harus cash safety system. Jadi pembayarannya cash semua. Jadi itu ininya. Jadi dengan demikian Allah berani menantang konsep riba pasti akan kalah jika dibandingkan jual beli dengan syarat di atas. Artinya Allah bertanggung jawab. Argumentasi di atas namanya hujatullah. Umat Islam harus membela agama Allah, tapi jangan hanya dengan mengancam bahwa riba mendatangkan dosa besar, tapi harus solutif. Orang Islam tidak boleh bodoh. Riba itu memang dosanya besar, tapi kebodohan dosanya lebih besar. Kalau umat Islam bodoh-bodoh, negara bisa bubar, Islam juga bisa ditinggalkan. Dan dalam kitab Nas ad-Din ya, karya Habib Abdullah, dikatakan di antara maksiat yang paling buruk adalah bodoh. Jadi itu. Jadi kalau pakai logika bisnis ya, tadi kan sama-sama cari untung, itu lama prosesnya. Saya 20 tahun baru sadar bahwa riba itu memang dilaknat Allah dan akan mendatangkan kesengsaraan. Dalam salah satu ini juga itu dikatakan bahwa riba itu
seolah kita beruntung besar, tapi di akhirnya kita akan bangkrut gitu. Dan ingat sob ya, riba itu baik yang pemain ribanya, pemakan ribanya, dua saksi dan juga penulisnya, semua kena riba, kena hukum yang sama itu. Karena mereka semua sama itu. Jadi bagi Anda yang masih menggunakan riba sebagai tolak ukur bisnis Anda, terus masih kerja di bank-bank yang menggunakan riba, mohon berpikir ulang gitu. Dan kalau saya sekarang ini saya mulai menolak. Kalau saya tahu teman saya adalah pegawai bank, saya nggak mau diajak makan, ditraktir nggak mau. Kalau makan sendiri dibayarnya, lu atau gua yang bayarin, saya nggak mau dibayarin. Kenapa? Supaya mereka sadar gitu, bahwa riba itu memang seperti itu. Kalau Anda tiba-tiba makan uang dari riba, luar biasa sob, darah kita akan luar biasa mengalir ke anak istri kita dan yang lainnya. Subhanallah. Kalau salah banyak salahnya, kalau kekurang banyak kurangnya, karena saya memang gudang kekurangan. Terus wallahu a'lam bishawab ya. Semoga Allah memaafkan segala kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.